Salam jumpa kembali dalam acara Pernikahan Bahagia bersama saya Pendeta Rensor sebagai pemandu dari percakapan kita dalam episode kali ini. Kami berharap bahwa kualitas relasi kita sebagai pasangan suami istri semakin bertumbuh. Kita saling terus belajar untuk melakukan hal-hal yang membuat komitmen pernikahan kita semakin kokoh, intimasi semakin meningkat, dan tentu saja passion atau gairah kita semakin menggelora. Dalam episode kali ini merupakan persembahan bersama dengan atau kerjasama antara YKB dengan Bina Warga. Dan kita akan membahas topik tentang menapaki duka bersama. Dan untuk membahas ini telah bersama-sama dengan kita Pak Sutri, Pendeta Hendra, dan Ibu Vika yang akan memberikan pemaparan pada bagian awal, dan juga telah hadir Pak Sutri, Roni, dan Eta yang nanti akan sharing pergumulan-pergumulan mereka, kekhawatiran-kekhawatiran yang ada ketika atau sekali lagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19 ini, ketika ada anggota keluarga apalagi atau pasangan kita yang misalnya ada kemungkinan tertular atau malah tertular. Sebelum kita mulai percakapan kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas anugerah Tuhan berupa kesempatan kembali yang Kau berikan kepada kami untuk mempercakapkan relasi kami dalam kaitan dengan bagaimana kami merespons bersama-sama kekhawatiran-kekhawatiran sekitar duka yang menimpa keluarga-keluarga dekat kami karena COVID-19 yang belum dapat dikendalikan ini. Berkatilah percakapan kami, baik Pak Hendra, Bu Vika maupun Roni dan Eta yang akan sharing. Biarlah sharing kami ini boleh sungguh-sungguh memberikan kekuatan kepada setiap pasangan suami istri yang bersama-sama dengan kami dalam siaran ini. Kami boleh melihat apa yang harus kami lakukan, apa yang mesti kami pegang dalam merespons dampak dari COVID-19 ini. Tuhan, kami serahkan seluruh peralatan di YKB di studio ini ke dalam tangan Tuhan. Pakailah supaya boleh menjadi dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, rekan Pak Sutri, COVID-19 ini telah menyebabkan banyak orang kehilangan orang-orang yang dicinta. Ya, orang tua, anak, saudara, bahkan pasangan. Dan ketika COVID-19 menjangkit atau pasangan kita terpapar, ada rasa khawatir yang besar dalam diri kita sebenarnya. Ketika orang-orang dekat kita terpapar, seperti apakah ujung jangkitan COVID-19 ini bagi orang yang kita cintai? Ia akan pulih atau tak pulih? Tak ada kepastian. Ada yang mengumpamakan, seorang rekan mengumpamakan ketika kita terpapar COVID-19 ini seperti masuk dalam lorong gelap yang panjang. Di depan memang ada cahaya, namun cahaya itu tidak terlihat dengan jelas. Ada tapi tak terlihat jelas. Kalau kurang fokus, kita bisa membuat kita sama sekali tidak bisa sampai pada cahaya itu, dan tetap lalu kita tinggal dalam kegelapan kematian. Bagaimana menghadapi duka ini secara bersama-sama? Kekhawatiran apa yang ada dalam diri kita ketika orang yang kita cintai terpapar COVID-19? Atau ketika orang yang kita cintai punya potensi besar karena pekerjaan mereka, kegiatan mereka untuk terpapar COVID-19. Nah, inilah yang akan kita percakapkan dalam episode kali ini, dan kita mulai saja dengan pemaparan dari Pak Hendra dan Bu Vika. Pak Hendra, silakan Pak Hendra. Terima kasih Pendeta Arliano. Salam pemirsa semua. Senang bisa kembali berjumpa dalam program ini. Senang juga berjumpa dengan Pak Roni dan Bu Eta. Saya bersama dengan Vika akan berbagi hal-hal seputar apa yang kami gumuli belakangan hari. Ketika diminta untuk mengisi bagian ini bersama, lalu saya ngobrol dengan Vika soal apa yang sedang kita gumuli pada saat ini ya, apa yang dunia sedang gumuli. Apa yang Pak Arliano sampaikan tadi, kami tangkap sebagai apa yang juga terjadi dan relevan untuk kita bicarakan. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu belakangan ini semakin mencemaskan situasi COVID ini. Dan
Berita duka pasti mengisi banyak media sosialnya rekan-rekan semua. Gak pernah berhenti. Teman-teman kita kenal, entah keluarganya, bahkan teman kita sendiri, atau keluarga kita. Bahkan udah mulai nih, semakin dekat kelihatannya terjadi pada keluarga kita. Mendengar kakak terkena, mendengar om, tante terkena, udah semakin dekat. Terakhir kami, keponakan kami, juga terdeteksi positif, dan itu mencemaskan buat kita semua. Dan lalu rasanya penting untuk kita berbagi apa-apa yang bisa kita lakukan sebagai pasutri saat keluarga atau pasangan kita terkena COVID atau dampak dari situasi pandemi ini. Jadi tema ini yang lalu kami pilih. Kami memilih untuk bicara soal menapaki duka bersama. Dan bagi kami ini adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Karena siapa yang siap untuk menghadapi duka, siapa yang bisa untuk menghadapi semua itu sendiri. Dan kalau kita bersama-sama dengan pasangan kita, maka pasti ada sesuatu yang Tuhan mau tempatkan supaya kita bisa menapaki setiap hal, baik suka maupun duka, bersama-sama dengan pasangan kita. Bicara soal duka, di banyak sekali sumber, 5 tahapnya Kubler-Ross, dari tahap dukanya, itu paling banyak jadi rekomendasi. Jadi kalau kita merujuk pada apa yang disebutkan oleh Kubler-Ross di dalam bukunya On Death and Dying, maka saya pikir itu menjadi rujukan awal kita untuk bisa bersama-sama mendasari diskusi kita pada saat ini. Jadi rekan-rekan, di bukunya Elizabeth Kubler-Ross disebutkan bahwa dia melakukan penelitian terhadap 500 pasien yang menghadapi kematian. Dan penelitian ini sebenarnya sudah cukup lama, tapi sampai dengan saat ini dipandang sebagai sesuatu yang masih akurat untuk menjadi rujukan bagi para perawat, psikolog, dan lainnya untuk menjadi panduan bagaimana memahami, menanggapi emosi-emosi yang dialami seseorang ketika mereka berhadapan dengan duka, yaitu kematian, maupun juga ketika mereka menghadapi situasi terminal illness, seseorang yang terdeteksi sakit yang sangat mendalam. Walaupun ia merujuk pada soal kematian dan sakit terminal, tapi sebenarnya apa yang menjadi temuannya Elizabeth Kubler-Ross ini sangat relevan juga untuk bicara soal duka yang lainnya. Duka kegagalan mencapai apa yang diperjuangkan. Misalnya seseorang remaja gagal untuk mendapatkan universitas terbaik yang dimana dia mendaftar. Itu menghasilkan juga, bisa menghasilkan sesuatu yang sangat-sangat menghasilkan kedukaan. Atau situasi anggota keluarga. Ada satu rekan yang memiliki anak yang nampaknya sangat sempurna, ganteng, lincah, tapi ternyata terdeteksi menyandang autisme. Dan itu menghasilkan juga respon yang sama dengan 5 tahap yang Elizabeth Kubler-Ross katakan. Jadi situasinya juga mirip. Bahkan juga beban-beban besar yang datang tiba-tiba. Dan proses itu muncul dengan proses yang dalam Elizabeth Kubler-Ross merujuk dengan pola seperti ini. Yang pertama, setiap orang yang mengalami deteksi bahwa ia menderita terminal illness atau dia mengalami satu peristiwa yang mengejutkan dan menghasilkan kedukaan, respon yang pertama adalah menyangkalnya. Nggak mungkin lah, aduh ini nggak terjadi, itu bukan aku nih, salah deteksi lagi, atau tes PCR salah nih, tes lagi deh, dan lainnya. Itu adalah respon menyangkal. Lalu respon menyangkal ini juga dilanjutkan dengan ada kemarahan. Kemarahan karena kenapa aku yang kena? Aku kan udah menjaga kesehatan.
Kan aku udah ikut vaksin udah 2 kali nih. Kenapa ini bisa terjadi dan lainnya? Ada kemarahan. Juga ada tawar-menawar, ada proses di mana fase yang berikutnya, yaitu, aduh, andai saja saya nggak kumpul-kumpul pesta sama keluarga pas ulang tahun papa, pasti nggak akan terjadi begini ya. Andai teman saya bisa jaga diri untuk pakai masker, jadi saya nggak ketularan. Ada banyak sekali tawar-menawar yang dilakukan. Fase yang berikutnya adalah depresi ketika situasi memang harus diterima, situasi nggak bisa diubah, dan situasi itu udah menjadi bagian yang memang nggak bisa dipungkiri itu terjadi pada dirinya. Dan yang terakhir adalah acceptance. Walaupun proses ini ada 5, tapi nggak semua orang mengikuti atau mengalami semua tahap ini. Atau berurutan tahapnya. Semuanya bisa turun, naik, atau mana dulu dan lainnya, tapi kelima ini ada, sampai dengan akhirnya ia acceptance. Jadi proses ini yang terjadi dalam situasi kedukaan, baik mereka yang kehilangan orang yang dikasihi, orang-orang yang tadi disebutkan bahwa ada situasi yang tiba-tiba terjadi dan mengejutkan, atau situasi yang nggak mengenakan yang harus mereka terima, dan itu terjadi dalam kehidupannya. Jadi proses denial, anger, lalu bargaining, itu bisa terjadi mana dulu, dan lamanya itu sangat relatif ya, dan seterusnya. Yang terpenting dalam proses ini, kata penelitian ini, adalah bagaimana setiap orang menyadari proses-proses itu, dan akhirnya orang tahu menghantarkan setiap hal. Maka kalau kita melihat dari bagian yang tadi saya gambarkan, bahwa disebutkan ini adalah proses yang kita tahu kalau ada di area-area denial dan anger, maka kita harus supportnya bagaimana nih ya. Kita harus mendengarkan, berkomunikasi dengan dia. Kalau dia udah sampai di bargaining, apa yang harus kita lakukan? Ada emotional support yang kita lakukan. Lalu kalau dia masuk ke depresi dan juga masuk ke pintu acceptance, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita memberikan pandu untuk juga mengarahkan, itu adalah proses kita. Nah, kalau itu terjadi dalam kehidupan relasi dengan pasangan atau anggota keluarga kita, biasanya kita sendiri pun ngalamin situasi yang sedang dalam keterkejutan itu. Ini hari kelima saya demam, pusing, dan menggelisahkan buat saya. Kenapa saya takut kalau ini adalah COVID-19. Vika support saya untuk merawat dan lainnya. Tapi saya takut kalau saya akhirnya nularin ke Vika kalau ini adalah COVID-19. Walaupun Vika lalu positif mengatakan, udahlah, enggak, pasti kamu hanya kecapean doang. Kan kita nggak ketemu siapa-siapa nih, gitu. Walaupun saya ada satu bagian, yaitu saya dalam hari lalu tuh ke bengkel, dan saya ketemu ada orang-orang bengkel kan pegang mobil. Mungkin di mobil itu ada yang kena kah, dan lain, dan itu menjadi khawatir. Lalu akhirnya tadi pagi saya memutuskan untuk PCR. Menunggu hasil PCR juga menjadi sesuatu yang menggelisahkan untuk saya, begitu. Dan ini yang menurut saya menjadi penting untuk saya punya kepastian bahwa situasi saya ini kayak gimana. Ini menggelisahkan, bukan buat saya, tapi buat anggota keluarga saya, itu Vika. Dan ini menjadi sesuatu yang saya pikir kalau ya saya berharap hasilnya baik ya. Tapi kalaupun itu terjadi, saya harus juga siap nih untuk melakukan tindakan-tindakan yang saya pikir ya saya perlu didampingi, tetapi saya juga harus melakukan banyak hal. Nah, di dalam bicara soal menghadapi duka, maka ada banyak sekali sikap orang yang sebenarnya mau support ya. Biasanya kalau udah dengar sakit demam, wah cepat-cepat ini PCR nih ya,
cepat, waduh nanti COVID nih dan lainnya, itu juga apa ya? Ya itu tanda perhatian sebenarnya. Cuma pada satu sisi yang lain, waduh, masa iya sih ya secepat itu. Itu sesuatu yang menurut saya juga perlu kita punya kemampuan berkomunikasi yang apa ya, yang lebih positif, yang memberikan semangat. Walaupun di balik itu sebenarnya kita kan punya niatan-niatan baik, perhatian. Nah, tadi ada seorang rekan yang tanya begitu, langsung dah diruntut dengan banyak sekali pertanyaan ya. Minum obat apa? Ini dan seterusnya, ada rekomendasi obat dan lainnya, banyak sekali hal ya. Dan itu menurut saya juga, waduh, ini situasi pandemi ini juga menghasilkan banyak sekali kecemasan baru. Nah, di dalam relasi kita dengan pasangan kita, ketika pasangan kita mengalami situasi duka, sekali lagi duka ini bisa terjadi karena ada orang-orang terdekat kita Tuhan panggil. Ada situasi kehilangan pekerjaan karena situasi pandemi ini. Atau ada situasi-situasi berat karena situasi pandemi ini membuat tugas-tugas atau hal-hal yang mengejutkan terjadi. Ada banyak sikap yang tanpa sadar sebenarnya kita mau mendukung, tapi ini menjadi sesuatu yang kurang tepat ya. Misalnya, ketika pasangan kita mengalami kehilangan, lalu sedih ya, kita sering nih ya, kalau di pemakaman kita seringkali ngalamin situasi yang seperti ini ya, di mana kita bicara jangan sedih, jangan nangis ya, padahal kan lagi sedih ya, nggak apa-apa dong nangis. Bukankah sebuah proses untuk mengeluarkan kesedihan itu adalah salah satunya adalah nangis, malah dilarang nangis. Atau sesuatu yang sebenarnya niatannya adalah untuk support, tapi kata-katanya mungkin seperti ini, kamu pasti kuat, kamu pasti bisa. Udah tahu saat ini lemah ya, sedih banget, udah kayak mau nyerah, aku kehilangan seseorang, tapi kan malah diomongin pasti kamu kuat, kamu bisa ya. Kenapa aku harus dipaksa untuk menanggung ini? Dan itu sesuatu yang menurut saya juga seringkali menghasilkan situasi yang nggak tepat. Atau tenang, semua akan baik-baik saja. Apa yang akan baik-baik saja? Orang situasi pandemi ini nggak jelas, obatnya belum ada banyak kemungkinan kita akhirnya harus berpulang karena situasi ini. Ada banyak hal yang belum jelas situasi ini. Maka bagaimana bisa tenang? Atau ada yang ngomong, ya kalau dulu aku bisa, pasti kamu juga bisa lewatin hal ini ya. Karena ada pengalaman yang dialami oleh seseorang, kemudian seseorang itu mengatakan ke yang berduka, udahlah, pasti bisa lah. Dan itu sebenarnya niatannya untuk support, tapi mungkin kurang begitu tepat. Atau hal yang nampaknya coba memahami, tapi terlalu cepat untuk untuk menyapanya begitu. Misalnya ngomong, aku tahu perasaanmu saat ini. Enggak tahu kamu sedihnya aku kayak gimana. Nah, situasi-situasi ini membuat kita rasanya penting untuk coba menemukan apa-apa yang harus kita sikapi saat pasangan kita ngalamin situasi yang kedukaan, dan kita mau bersama dia untuk menapaki situasi duka ini. Saya sama Vika adalah anak bungsu dua-duanya. Kami itu dekat sama ibu kami masing-masing begitu. Ayah saya sudah berpulang, Vika mama sudah berpulang juga. Vika tuh sering kangen sama mama. Ya. Nah, kalau Vika udah kangen sama mama, itu saya tuh ya karena saya paham dengan situasi dekatnya saya dengan mama, dengan ibu saya, tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa ke Vika. Saya hanya diem aja, berada di dekatnya, saya diem. Karena saya nggak berani untuk ngomong apa yang tersembunyi di dalam
emosinya Vika itu. Tapi saya mau hadir di situ sebagai rekan dan teman seperjalanan menapaki situasi kangennya Vika ini. Dan saya pikir walaupun itu udah berlalu sekian tahun yang lalu, tapi duka itu, rindu itu terus hadir. Dan saya pikir kita harus terus mau menapaki sepanjang apapun situasi ini. Dan kalau itu harus kita alami, rasanya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya mungkin Pak Hendra, ini penjelasan yang sangat komprehensif ya. Tentu saya berharap ada beberapa hal yang mungkin nanti Vika bisa sampaikan juga kita, misalnya apa yang dirasakan Vika ketika Hendra tuh panas, lalu udah PCR tadi gitu ya, lalu menunggu hasil. Apa sih? Apakah ada kekhawatiran tertentu? Atau ketika Vika kangen sama mama walaupun peristiwanya sudah cukup lama, apa yang Vika harapkan itu dilakukan oleh pasangan, oleh Hendra? Tapi itu akan kita dengarkan setelah informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia. Kita sedang berbicara tentang menapaki duka bersama, kerjasama dari YKB dan Yayasan dan Bina Warga. Bila bagi rekan Pak Sutri yang bergabung melalui YouTube, silakan tulis komentar Anda atau pertanyaan Anda di chatroom yang tersedia. Nanti Pak Pendeta Hendra tentu dan Ibu Vika tentu dengan senang hati akan merespon setiap komentar dan pertanyaan. Kita lanjutkan pembahasan kita tadi di ujung segmen yang pertama tadi Pak Hendra sudah menjelaskan dengan sangat komprehensif, dan saya tadi bertanya kepada Ibu Vika karena Pak Hendra beberapa hari ini sebulan punya gejala begitu ya, suhu tubuh tinggi, udah PCR belum keluar hasil. Bu Vika, apa yang dirasakan ketika Pak Hendra mengalami yang seperti ini? Ya, jadi sebenarnya sejak awal Pak Hendra itu merasa nggak enak badan itu, saya mikirnya sih kecapean. Pak Hendra ini kan memang dari tanggal 1 bahkan akhir bulan, kemudian lebih full lagi tanggal 1 itu kegiatannya online tuh benar-benar dari pagi sampai malam gitu ya Pak. Jadi ini kecapean gitu. Jadi saya nggak ada kegelisahan. Saya kadang-kadang juga mikir Pak ya, kan biasanya itu kalau dalam pasangan itu kan yang laki biasanya mikirnya kan udahlah nggak usah dipikir, sudahlah nggak usah terlalu. Ini kayaknya saya kebalik Pak, saya sama Hendra ini. Jadi saya yang kayaknya itu lebih ini. Jadi udah kalau misalnya, jadi memang dari beberapa waktu lalu itu Pak Hendra ini udah sering melo ya Pak, sering melo itu dia bilang, aduh teman-temanku banyak yang udah berangkat duluan nih, sakitnya parah, aduh nih kayaknya udah bentar lagi nih. Bentar lagi apanya? Ya kayaknya tuh jangan-jangan bentar lagi nih, umur ini nggak ada yang tahu, kayaknya bentar lagi berangkat juga nih, gitu-gitu ya Pak. Nah udah seperti itu, sedangkan respon saya ya terus gimana kalau emang udah waktunya dipanggil ya udah mau gimana gitu ya. Jadi
nggak terlalu yang, ya saya kemudian ketika merenung sendiri juga berpikir bahwa iya nih kayaknya kenapa malah kebalik begini ya, kok saya yang responnya seperti pasangan pria pada umumnya gitu, responnya yang seperti tidak bisa memahami bahwa apa yang sedang dirasakan oleh pasangan kita itu ya dia sedang down gitu. Jadi apa ya Pak, kalau beberapa waktu lalu memang saya pikir itu kecapean, karena menurut saya kalau saya lagi kecapean lalu saya flu, ya saya banyak istirahat, makan, minum vitamin, begitu aja gitu. Tapi kemudian ketika setelah beberapa hari dan Pak Hendra memang terlihat gelisah, saya pikir oh ya, nggak baik kalau saya bersikap seolah bahwa ini sakit biasa, ini biasa aja, nanti juga sembuh sendiri apa. Nggak baik seperti itu. Ada support obat, saya menyediakan makan dan lain-lain apa segala macam. Tapi kalau secara emosional saya tidak menunjukkan support juga, ya sepertinya kok timpang begitu ya Pak. Saya jadi tidak lengkap begitu. Maka ketika Pak Hendra kemudian ingin memutuskan untuk tes dan lain-lain, ya sudah, ya nggak apa-apa. Saya kalau mau minum obat juga saya tanya, mau minum obatnya untuk yang apa dulu nih, untuk yang sakit kepalanya dulu kah, atau untuk demamnya, atau untuk apa begitu. Mana yang paling dirasakan tidak enak sama Pak Hendra. Gitu. Jadi saya menyikapinya tenang. Saya berusaha untuk tenang gitu Pak. Karena kalau kemudian saya juga ikut panik, wah nanti gimana ini, nanti tetangga kita harus lapor RT nih, nanti begini, itu kan semakin membuat Pak Hendra khawatir, karena Pak Hendra sudah sangat khawatir, gitu. Maka saya nggak boleh bersikap yang lebih memperparah situasi begitu. Jadi ya berusaha untuk tetap tenang dan sehari-hari pun saya juga sikap aktivitas juga seperti biasa begitu Pak Hendra, supaya juga tidak sampai membuat Pak Hendra kemudian khawatir nanti aku nularin, aku harus gimana dan lain-lain. Bahwa ya kami juga sudah pernah membicarakan, seandainya salah satu kena, ini yang satu gimana begitu. Waktu itu ya saya bilang ya kalau saya yang kena lebih baik dia ngungsi. Menurut saya sih begitu gitu, lebih baik dia ngungsi. Tapi mungkin dia Pak Hendra berpikir bahwa lah terus yang ngurus siapa gitu kalau saya sendirian di rumah gitu. Ya udahlah, ya udah berdua aja nggak apa-apa di rumah, ya bareng-bareng aja, ya jadinya saling bantu seandainya salah satunya kena begitu. Tetap kita ya isoman dan kemudian tapi tidak meninggalkan salah satunya begitulah Pak. Jadi ya itu sempat sudah, saya pikir dengan pembicaraan seperti itu juga kita juga jadi tahu bahwa nantinya ketika ini terjadi itu harus itu terjadi seperti apa, karena Pak Hendra juga saking khawatirnya tuh udah sampai yang mesen-mesenin juga gitu ya Pak ya, karena jangan lupa ya ini PIN ATM-ku nomornya ini gitu ya, atau apa gitu, jangan lupa ini nomornya ini ya karena dulu mungkin saya pernah juga begitu, saya sampai memberi pesan-pesan itu ke saudara gitu ya, kalau ada apa-apa terjadi sama saya ini begitu. Cuman itulah kalau saya melihat bahwa ketika pasangan kita khawatir, jangan ikut apa ya Pak, terhanyut. Iya gitu ya, mungkin dan gelisah gitu. Terus ya dibicarakan, memang itu sangat baik kita ngobrol ya enaknya gimana kalau nanti sakit dan lain-lain. Cuman jangan juga menjadi pasangan yang ketika membicarakan pasangan kita sedang sakit atau apa kemudian terus nyari gitu, emang dari mana kok bisa, temenmu ya apa ya. Nah itu jadi itu kan makin membuat pasangan kita akan jadi merasa bahwa aduh ini gara-gara aku nih, ini gara-gara temanku nih atau apa. Jadinya seseorang yang punya luka tentang kesalahan, entah membuat kesalahan atau apa tentang kesalahan, itu akan menjadi membangkitkan trauma juga gitu. Maka ya saya pikir juga nggak ada gunanya ya Pak dicari ini dari mana, kamu kontak siapa yang sakit dan lain-lain. Nah, saya pikir ya di saat itu terjadi ya sudah, fokus ke apa yang terjadi dan solusinya bagaimana gitu aja. Itu mungkin Pak.
Ya, jadi tetap berusaha menghadirkan diri sebagai sosok yang tenang, kuat supaya yang khawatir ini jangan tambah khawatir. Ya, begitu ya. Lalu ya jangan cari dari mana tertular, tapi itu pun walaupun itu penting, tapi biarlah orang lain yang mengerjakan tracing itu ya. Kita fokus pada apa yang sedang dialami. Nah, nanti saya masih tanya Pak Hendra nanti tentang gimana sebenarnya perasaannya itu. Pak Hendra belum cerita di perasaan, tapi sebelum ke Pak Hendra, saya mau ke Roni dan Eta dulu nih. Eta kan sempat terpapar, sekarang udah pulih ya Eta? Sudah, puji Tuhan sudah Pak. Ya, puji Tuhan Sudah ya. Gitu. Bersyukur. Nah, ketika saya mau ikutin Vika, nggak mau nanya dari mana kamu tertular, nggak mau nanya itu, ya nanti dimarahin Vika lagi kalau nanya-nanya itu. Ya, itu ketika mulai mengetahui positif, apa sih yang dirasakan? Perasaan atau pemikiran seperti apa yang ada dalam hati ketika positif nih? Waktu itu sih kayak apa ya? Kayak khawatir gitu. Karena waktu itu kan memang yang positif tuh ada 3 orang di rumah ini. Saya dan 2 mbak. Oh. Ya, dan itu waktu itu saya pikir siapa yang jagain Raka? Anak saya, bayi saya tuh waktu puji Tuhan negatif ya Pak, gitu. Kami swab bareng-bareng waktu itu, memang saya dan kedua mbak saya. Bayi Roni sama mertua enggak kenapa-napa. Waktu itu saya pikir, aduh, ini gimana nih Tuhan, maksudnya siapa nanti yang jagain Raka, karena kan ibu mertua saya udah tua gitu. Terus inilah menenangin saya, yang menenangin, yang pokoknya bilang udah nggak usah khawatir segala macam, sampai akhirnya kita memutuskan untuk saya dan bayi saya dibawa ke Depok, akhirnya ke rumah orang tua saya, isoman di sana karena di sana banyak kamar, dan bayi saya anak saya diurus sama mama saya waktu itu. Dia sih yang kasih solusi itu, gimana kalau gini waktu itu saya udah bingung banget Pak, khawatir macam-macam. Dia tuh sempat kayak yang itu tadi denial karena kok aku ya gitu. Kok bisa ya, bukan kali ini flu biasa kali ya, tapi hasil PCR udah keluar ya kan. Kayak masih nggak percaya gitu Pak. Itu semua tuh udah di pikiran waktu itu. Saya khawatir iya, terus kayak nggak percaya iya, tapi ya ini yang nguatin saya waktu itu. Gitu. Roni ketika tahu, kamu kan tadi dikatakan, ini yang nangin saya. Kamu sendiri di hatimu sebenarnya gimana? Benar, saya nangis Pak. Saya mesti gimana ini? Karena yang pertama saya takutkan bukan itu. Karena itu prosesnya, mungkin Eta nggak cerita, jadi prosesnya saudara kita ada yang terpapar dan kita ada kontak, dan itu baru ngasih tahu ke kita 4 hari setelah kita kontak. Oh, berarti kita di hari kelima baru kita PCR kan gitu Pak. Oh, dan jadi ketahuannya karena diinfokan dia positif lalu PCR gitu. Iya. Oke. Dan memang tapi Eta nggak ada gejala waktu itu ya? Ada batuk. Ada Pak, saya tuh batuk kering yang seharian gitu loh. Batuknya tuh yang intensitasnya tuh sering, dan aku bilang sama dia, ini aku nggak bener nih batuk aku. Enggak lah, kamu tuh batuk stres sekali gitu. Enggak, ini batuk aku tuh nggak wajar gitu. Jadi ya sampai akhirnya kita mutus untuk PCR karena kita lihat kondisi Mbak juga udah mulai drop. Mbak udah bindeng, flu, udah lemas segala macam. Akhirnya saya juga batuk Pak. Ya sudah, di hari kelima itulah. Tapi memang sepupu saya ini kan memang kena ya. Jadi tapi dia baik sih. Dia koordinasi ke kami, kalian swab deh semua, karena terakhir saya kontak sama kalian gitu. Untungnya sih gitu Pak. Kalau dia nggak ngasih info, kita nggak tahu ya. Ya, lanjut Ron. Iya, jadi yang aku takutkan saat itu adalah yang bikin aku nangis tuh sebenarnya adalah Pak, kami tidur bareng, aku dan bayi dan Eta. Yang aku takutkan adalah bayi kan gitu loh, Raka. Jadi aku mikir ini gimana cara ngeceknya bayi begini gitu kan, karena denger sih teman-teman bilang gitu tetap di swab Ron gitu, dan aku nggak bisa bayangin bayiku di swab kan gitu loh Pak pertama kali. Ya akhirnya ya mau nggak mau, dan kedua yang aku pikirin adalah mamaku, karena mamaku udah 66 tahun kan.
dan ada kontak juga kan sama kita semua. Makanya ya udah, setelah itu langsung kita bertiga swab lagi. Ya itu ngelihat Raka anak kami di swab, dicolok-colok gitu, itu juga pedihnya minta ampun. Dan puji Tuhan hasilnya negatif memang. Makanya waktu itu langsung aku bilang strategi gitulah, Eta dan Bayi di Depok, Mbak 2 biar di sini. Dan yang bikin sedih lagi, aku hancur juga hatiku adalah gini Pak, salah satu mbak kita waktu dia isolasi mandiri, papanya meninggal. Oh. Ya bisa lihat di kampung. Ya mungkin bisa lihat. Aku benar-benar kayak, ya Tuhan, ya Mbak sabar, ya mau gimana, aku bingung, benar-benar udah bingung waktu itu mau ngomong apa sama Mbak, cuman untung puji Tuhan banyak kuat gitu sih. Jadi dia memang tidak bisa melihat bapaknya waktu itu karena kondisinya. Itu sih Pak, carut marut lah. Apa bisa nggak lebih dideskripsikan itu perasaannya atau yang dipikirkan apa sih? Ketika Eta tadi kan pertama-tama bayi nih, ya, bayi kan oke. Puji Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar. Kalau dibilang dibawa ke rumah mertua, ya. Tapi kan Eta masih positif. Yes. Apa yang ada di pikiran dan di hati apa? Ya memang takut juga sih Pak. Walaupun beberapa teman kan sudah banyak yang survival ya. Cuman Eta ini kondisinya adalah saya orangnya panikan dan dia lebih panikan lagi. Saya lebih takut ke psikologisnya nanti mempengaruhi kesehatannya. Okay. Jadi benar-benar waktu itu ya kalau nggak maksudnya di depan dia saya kuat, saya langsung ngatur semuanya ini segala macam vitamin, segala macam obat dan segala macam. Karena mertua juga dokter kan, jadi gejala-gejalanya bisa pakai obat, vitaminnya saya yang iniin. Yang saya rasain benar-benar terus terang Pak. Waktu itu saya juga ngomong sama mama, gue bilang, kenapa ya aku ada rasa aku gagal jadi laki-laki karena nggak bisa ngelindungin istri aku. Dan kalau sampai anakku kena juga, ya aku kayak laki-laki gagal nggak bisa ngelindungin gitu loh. Padahal semua keputusan kan ada di tangan aku untuk bisa lindungin mereka. Waktu itu sempat mikir gitu Pak. Tapi mama bilang udah kamu doa aja, kamu nenangin diri, kalau kamu juga drop gimana yang lain. Gitu sih Pak. Itu sih yang saya rasain. Saya rasa gagal Pak, nggak bisa lindungin istri sama anak. Sebenarnya ada rasa ya, dan memang tidak ada seorang pun yang bisa melindungi siapapun ya terhadap COVID ini. Eta yang diharapkan tadi kan memberi kekuatan. Apakah dengan penampilan Roni yang betul-betul tenang itu kamu kepikir ini benar-benar Roni yang tenang, atau kamu berpikir nih Roni lagi nenangkan dirinya sebenarnya ini, sehingga kamu juga malah was-was tentang Roni gitu loh. Jangan-jangan Roni juga terpukul, ini orang panikan juga, tapi kok bisa beda banget sekarang, kok udah hebat banget Roni tiba-tiba gitu. Saya kan, maksudnya saya bisa ngerasa sih kalau dia punya kekhawatiran terhadap saya Pak. Maksudnya kayak saya berapa kali tanya gitu, kamu baik-baik saja kan? Kita kan selama saya isoman hampir 9 hari ya. 9 hari itu kita kan video call. Itu saya selalu tanya, kamu baik-baik aja kan? Tapi saya tanya, kamu nggak kenapa-napa kan? Kamu baik-baik aja kan? Enggak, aku nggak apa-apa, kamu tenang aja, kamu pikirin kesehatan kamu aja, kamu ini aja, gimana cara supaya kamu cepat pulih, cepat negatif nanti kalau kita swab lagi di hari kesekian gitu. Saya selalu tanya gitu, kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak kenapa-napa kan? Karena saya tahu, ya saya ngerasa pasti dia juga khawatir gitu. Cuman ya saya juga nggak boleh tidak boleh egois gitu. Maksudnya saya tidak boleh egois, maksudnya kalau saya bilang kamu kenapa-napa, kamu gimana, kamu nanti gini-gini, saya akan bikin dia tambah drop nantinya kan. Makanya saya juga gimana caranya saya berusaha untuk menyemangati diri saya supaya saya bisa sembuh, supaya suami saya juga ngelihat saya gitu dengan proses pemulihan saya selama isoman juga dia nggak apa-apa, dia baik-baik aja gitu, nggak merasa khawatir gitu loh Pak. Jadi kamu berusaha percaya bahwa Roni tenang, baik-baik aja, walaupun kamu tahu dia itu kan pemain drama yang bisa acting aja gitu loh.
Hah? Kalau saya nggak percaya Roni udah aktingnya bisa nangis bisa gitu kalau main drama. Jangan-jangan dia lagi main drama nih. Kamu berusaha, walaupun kamu tahu Roni itu adalah tadi kan panikan, lalu seorang yang bisa berakting, tapi kamu berusaha percaya bahwa dia dia baik-baik saja, dia bisa menghandle. Saya tahu kamu khawatir, tapi kamu percaya bahwa Roni bisa menghandle rasa khawatirnya begitu? Iya, dia bisa handle itu karena dia selalu support saya sih gitu. Saya ya selama dia support itu saya percaya, dan ya memang awalnya saya sempat ragu, makanya saya sempat berapa kali tanya, nggak apa-apa kan kamu kenapa-napa kan. Cuman saya pikir kalau saya begitu terus saya mungkin ini Pak, kenapa dia khawatir ke saya padahal dia yang kena. Mungkin bertanya-tanya ini kenapa istrinya malah khawatir ke suaminya gitu ya. Jadi efek pandemi ini sebenarnya bukan cuma COVID-19, tapi ada yang namanya larinya ke mental. Kebetulan bulan Juni tahun lalu Pak, jadi awal-awal pandemi itu saya sempat hampir kecelakaan di tol karena saya kena panic attack namanya. Jadi rasanya seperti kayak kena serangan jantung, nyaris pingsan di tol, dan sampai dibawa ke rumah sakit waktu itu, dan analisanya waktu itu di Rumah Sakit Harapan Kita ya saya kena panic attack. Jadi ketakutan yang berlebihan terhadap pandemi membuat saya panic attack. Nah itu saya sembuhnya sebenarnya baru mulai bulan Januari kemarin lah Pak, itu mulai tenang nyetir gitu loh, nggak takut gitu segala macam. Itu kenapa, itu ceritanya dibalik kenapa Eta khawatir saya akan panik lagi gitu loh Pak. Itu sih, iya karena kondisi itu sih kita maksudnya kayak secara psikologi sempat terganggu, nyupir aja sempat kita pakai orang jadi pakai driver supir gitu. Jadi selama dari bulan Juni tahun lalu sampai Januari kemarin lah dia baru dia percaya diri, baru ngerasa lebih berani gitu loh. Kalaupun dia tadinya Pak, kalau misalnya dia nyupir, kalaupun sendiri, itu pasti ada berhentinya kita di tol. Karena dia pasti gitu, tiba-tiba yang, ya gitulah ngerasa gak nyaman apa segala macam, pasti selalu bilang udah berhenti istirahat entah di rest area, apa di mana kita pasti ada berhenti dulu. Nah itu, saya bayangkan itu ketika dia sudah mulai kembali, udah mulai kembali pulih, saya juga udah seneng kan gitu, dia sudah mulai lebih berani, lebih percaya diri gitu loh, udah gak terlalu panik lagi. Terus tiba-tiba saya dapat berita saya positif gitu. Jadi saat itu saya kebayang lah gitu rasanya. Jadi dia tuh kayak gimana, dia sendirian gitu loh. Harus tetap kasih support ke istrinya, sementara dia juga pasti perasaannya saat itu juga mungkin sedang tidak menentu gitu. Ya. Jadi berusaha tetap menampilkan ketenangan dan berusaha percaya bahwa pasanganku bisa menghandle perasaannya sendiri, walaupun saling tahu bahwa sebenarnya dua-duanya saling khawatir sebenarnya. Tapi berusaha percaya bahwa pasanganku bisa menghandle rasa khawatirnya, sama seperti saya juga berusaha untuk menghandle rasa khawatir saya terhadap entah apa yang bakal terjadi karena terpapar COVID-19 ini. Oke, Pak Hendra, apa sih atau bagaimana misalnya mencoba menerapkan tadi lima fase ya, menghadapi masa rasa kehilangan atau duka itu dalam sementara perasaan yang Pak Hendra sedang rasakan sampai sekarang kita mau syuting ini karena menunggu hasil PCR. Kita akan dengarkan itu setelah informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam Cara Pernikahan Bahagia. Kita sedang berbincang tentang menapaki duka bersama atau kehilangan atau rasa was-was ketika orang yang kita cintai terpapar COVID-19 atau mengingat atau rindu kepada atau menghadapi duka walaupun duka yang sudah lama barangkali. Dan ini adalah merupakan kerjasama dari YKB dengan Bina Warga bersama dengan kita Pak Hendra dan Ibu Vika, Pak Roni dan Ibu Eta. Kita akan melanjutkan percakapan kita. Teman-teman yang bergabung di YouTube dapat memberikan komentar atau pertanyaan di chatroom yang tersedia. Pak Hendra dan Bu Vika tentu saja dengan senang hati akan merespon setiap komentar dan pertanyaan-pertanyaan. Saya mau kembali ke Pak Hendra ini. Pak Hendra, tadi kan Bu Vika mengatakan ada kekhawatiran yang ia lihat dan ia dengarkan dari Pak Hendra ya. Tadi Pak Hendra nggak cerita, tapi justru Vika yang bercerita. Sampai ini ya nomor PIN saya ini gini-gini ini kayaknya. Nah ini bagaimana Pak Hendra? Ini perasaan menurut saya perasaan yang wajar ada dalam diri setiap orang ya. Orang memang berbeda-beda, tapi perasaan ini ada. Cara menghadapinya mungkin berbeda. Nah Pak Hendra bagaimana menghandle Pak? Bagaimana menghandle perasaan-perasaan takut, khawatir seperti ini? Baik, terima kasih Pak Arlianus. Jadi bagi saya setiap kita dalam situasi pandemi ini, setiap keluarga harus punya kesiapan menghadapi situasi terburuk. Karena kita nggak pernah tahu itu datang kepada keluarga kita kapan. Nah, kegagapan kita untuk bersikap karena kita nggak siapin hal-hal yang detail dalam menghadapi situasi. Maka saya ngobrol sama Vika ketika suasana terutama yang belakangan hari ya, ketika berita-berita duka makin besar. Lalu saya bicara sama Vika bahwa kalau nanti ada di antara kita yang terpapar, apa yang harus kita lakukan? Isolasi, pisah, atau gimana ya, dan seterusnya. Itu kita sepakati, karena kalau udah sepakat jadi tiba-tiba ada yang kena, langsung semuanya udah siap. Jadi kemudian apa-apa yang kalau itu keadaan semakin parah, apa-apa yang harus dilakukan ya. Nah, semuanya harus kita keluarga-keluarga menurut saya harus punya kesiapan itu. Nah, itu adalah cara saya untuk mengatasi ketegangan yang ada dalam situasi pandemi ini. Walaupun rasanya aman lah ya, karena di rumah terus kan ya gitu, nggak kemana-mana gitu. Cuma kita semua harus siap. Dan itu adalah bagian proses menapaki duka bersama. Ini kan dunia ini, Indonesia lagi berduka gitu dalam situasi pandemi ini, dan kita harus menapaki bersama dengan keluarga kita, dan itu semua harus kita siapkan detail-detailnya. Lalu saya mengajak istri saya untuk juga siapkan hal-hal yang khusus yang kita harus lakukan untuk menghadapi situasi ini. Jadi itu yang saya ungkapkan, saya usulkan ke Vika, dan kita putuskan bersama, oke, kalau nanti ada yang terpapar, kita berarti semuanya tetap aja kita ada di rumah, kita tetap saling melayani, nggak usah ada yang isoman pergi begitu, karena saya pikir seperti yang tadi sudah Vika sampaikan, kita perlu support ya dengan hal-hal yang semakin hari kan semakin banyak panduan untuk isolasi mandiri yang direkomendasikan, dan itu keluarga-keluarga saya pikir harus mempersiapkan diri untuk situasi itu. Nah, yang berikutnya adalah saat itu terjadi, maka ya kita harus benar-benar melakukan seperti apa yang kita sudah rencanakan. Nah, seperti yang saya lakukan pagi tadi, ya udah PCR hari kelima, bagi saya udah kita PCR, dan Vika puji Tuhan juga memberikan dukungannya ya dalam situasi kelihatannya saya tegang.
Tapi sebenarnya ketegangan saya ungkapkan dengan cara laki-laki yang mengatur strategi begitu. Dan itu adalah hal-hal yang seringkali dilakukan oleh saya. Itu Pak Arlianus. Ya, jadi pertama kita tertolong bahwa sebelum dan memang belum menyatakan positif, kita berharap memang negatif ya hasil PCR-nya Pak Hendra. Sudah membicarakan kalau sampai positif kita akan begini-begini dan nanti akan diterapkan seperti itu. Yang kedua, kalau saya keliru, sebenarnya ketika Pak Hendra menceritakan kepada Vika rasa khawatir itu, ya jangan-jangan tadi kan waktunya sudah apa? Sudah dekat. Lalu ingat ini nomor PIN ini. Sebenarnya dengan menceritakan itu kepada Vika, itu cara Pak Hendra untuk merelaksasi ketegangan, untuk mengendalikan, mengontrol rasa was-was, khawatir dalam diri. Begitu Pak Hendra ya? Betul Pak. Menceritakan. Jadi dengan itu ya sedikit ada relaksasi lah, ada sedikit ketegangan agak cair karena sudah menyampaikannya kepada orang yang paling dicintai, yang paling dekat. Dan menjadikan juga anggota keluarga kita memang siap. Nggak merasa masih jauh lah, tenang aja, masih jalan-jalan misalnya gitu. Tapi memang kita siap untuk menghadapi situasi yang memang realitanya genting ya gitu. Dan berbagi rasa khawatir itu dengan mengatakan yang ia rasakan itu, Vika itu menolong Vika untuk semakin mengatakan yes ini memang harus begitu, kamu harus cerita, atau ini membuat kamu mestinya supaya saya tetap tenang. Jangan terlalu berpikir macam-macam lah, Vika. Sebenarnya malah ya saya malah jadi terbantu Pak ya. Jadi memang saya juga nggak tahu kalau sekarang ini saya tidak terlalu yang bisa kekhawatiran seperti itu. Saya mungkin saya malah bisa dibilang terlalu tenang mungkin, memang mengikuti prokes, cuman nggak sampai yang berpikir kalau aku kena gimana, kalau kami kena gimana, karena mungkin saya berpikirnya adalah lebih berpikir ke itu tadi, ke kalau papa saya yang kena gimana, kalau kalau kakak saya gimana, ponakan saya jadi saya berpikirnya malah ke keluarga gitu, ke keluarga saudara-saudara, sedangkan kalau saya sama Pak Hendra malah saya nggak terlalu ini Pak, karena saya pikir Pak Hendra di rumah aja kan gitu, paling keluar juga beli makan atau apa, sepertinya minim kemungkinan bakalan kena gitu. Cuman ketika Pak Hendra menyampaikan itu, jadi kemudian iya ya bahwa ini sesuatu yang memang kami harus siap dan mempersiapkan apa-apa yang memang bahwa itu suatu saat akan terjadi, cepat atau lambat kita nggak tahu, tapi ya dari sekarang itu perlu dipersiapkan, karena ini bukan soal saya sendiri, bukan soal Pak Hendra sendiri, tapi tentang kami dan juga keluarga kami. Maka ya saya sangat terbantu dengan Pak Hendra yang sekarang juga mau mengungkapkan, tampaknya selain mengungkapkan kekhawatiran, tapi juga ia mau apa ya Pak, mau tadi coba untuk ini loh yang harus kita siapkan, ini loh yang harus kita pikirkan untuk ke depannya, kita dari sekarang siapin ini yuk. Tapi dengan cara tadi itu yang bahwa, gimana ya ini. Jadi seperti ada dua arah, ada dua cabang. Tapi saya pikir itu sangat membantu saya juga sih Pak. Jadi ketika Pak Hendra menyampaikan rasa was-was, bukan hanya itu menolong Pak Hendra untuk melakukan relaksasi, membuat diri lebih tenang, tapi sebenarnya itu menolong Vika juga untuk bersama-sama menghadapi just in case, berjaga-jaga. Andaikan hasil PCR-nya nanti adalah positif. Tentu sekali berdoa, ya ini hasilnya akan negatif. Saya ke Roni dan Eta lagi nih. Saya dengar tadi kan papanya Eta kan dokter, yang berarti kan terlibat dalam proses perawatan atau menolong saudara-saudara kita yang terpapar. Perasaannya gimana sih papanya ada di sana gitu loh, bertemu tiap hari dengan yang terpapar dan punya potensi yang sangat tinggi untuk terpapar. Nah itu. Saya sama Roni udah sering ngingetin, udahlah Pak gitu, udah tutup dulu aja gitu ya, apalagi sempet kemarin itu kan nambah terus dan kita berapa kali
Roni cerita pasiennya papa tuh batuk pilek gitu kan, sakitnya kalau nggak batuk pilek gitu. Ada was-was dan kita bilang, papa udahlah nggak usah dulu deh pak, tunggu sampai kondisinya stabil lagi gitu. Terus papa cuman bilang gini, kalau misalnya nanti bukan saya yang ngobatin mereka mau kemana gitu, siapa gitu yang nanti menolong mereka gitu. Terus papa cuma bilang, udahlah gak usah takut, Tuhan jaga kita kok gitu. Aku pas denger papa ngomong gitu, aku cuma bilang, iya sih memang iya Tuhan jaga kita, cuman kan kita juga tetap harus aware sama kesehatan kita gitu. Nah papaku udah berapa kali kita diskusi soal begini, dia tetap dengan pendiriannya, saya tetap buka praktek kok apapun yang terjadi, sampai akhirnya dia terpapar dari pasiennya sendiri. Udah 5 hari. Terpapar? Masih sekarang Pak? Masih. Dari pasiennya sendiri. Ya itu pasiennya tuh tiap hari ada 15. 15 itu kan belum nggak tahu Pak sakitnya apa ya, batuknya kan nggak semua murni flu Pak. Kita kan nggak tahu kondisi sekarang. Ya kan, itu udah kita wanti-wanti, udah kita ingatkan beberapa kali. Cuman ya itu jawaban Bapak selalu gitu, kalau bukan saya ngerawat mereka, siapa gitu. Mereka ke saya kan karena mereka percaya sama saya gitu. Sampai akhirnya ya 5 hari ya Papa ya. Ya kita ini sih hari kelima ya, hari kelima dia. Dan begitu tahu ya kita nggak bilang yang paling penting itu Pak, kita nggak bilang apa, kita bilang nggak, kita nggak nyalain dia, tidak langsung kita ya support lah, langsung vitamin ini balik lagi, makanan segala macam, yuk bisa yuk, ini Eta udah bisa lewat, Papa juga pasti bisa. Dan ke mama saya juga, jadi mereka berdua lagi isoman itu. Oh, dua-duanya papa mama? Ya. Dari 7 orang yang di sana 5 positif jadinya. Ya, bagaimana Roni dan Eta mengendalikan atau menata hati ketika pada akhirnya udah diingat, ya memang nggak ngomong, tapi kan mungkin kan kita udah ingatin papa dari berkali-kali, ini akibatnya nggak ngomong, pasti nggak ngomong lah, karena itu kan bikin down, tapi mungkin ada. Nah, bagaimana menata hati terhadap bahwa ini papaku terpapar karena orang lain, karena dia mengerjakan tugas profesionalnya, bagaimana menata hati? Ya, saya sih awalnya saya yang paling khawatir ketika dia telepon bilang kalau dia tuh flu. Yang saya pikirkan kalau sampai dia positif, dia tuh punya jantung. Nah itu saya tuh udah, aduh gimana nih sampai akhirnya 3 hari ketiga itu saya bilang swab. Nggak usah gitu, nggak perlu. Kalaupun emang papa positif ya udahlah, papa di rumah aja, nggak keluar rumah. Enggak, kita masih tahu papa kenapa gitu kan. Terus mama saya juga akhirnya juga sama, flu juga. Mereka flu, batuk-batuk, itu mulai saya tuh udah, ayo swab, selalu saya gituin, ayo swab gitu. Sampai akhirnya mereka mau swab. Akhirnya setelah saya bujuk segala macem, akhirnya hasilnya kan positif ya. Nah itu saat itu juga saya cuma bilang, papa nggak kenapa-napa, papa ada apa, ngerasa apa, sesak nafas kah? Enggak, papa cuma batuk dan papa kehilangan penciuman, gitu, sama kayak flu aja gitu. Papa kalau kenapa-napa papa bilang sama aku ya gitu, karena kalau papaku tuh belum vaksin Pak, mamaku puji Tuhan sudah 2 kali vaksin, jadi papa belum vaksin, dokter belum vaksin karena dia ada comorbid Pak. Ada diabetes. Oh, I see. Ada diabetes sama jantung. Nah, itu kenapa saya bukan nggak khawatir sama mama saya tetap khawatir sama mama saya. Tapi mama saya nggak ada penyakit bawaan, terus dia juga udah vaksin kan 2 kali gitu ya. Nah, saya tuh lebih ke papa saya gitu. Walaupun dua-duanya sih kita tiap hari kita ini Pak, kita tanya kabar bagaimana segala macam, kita terus tanyain terus gimana, kasih support segala macam. Ini sudah hari ke-6 ya. Dia bilang sih sudah mulai berangsur-angsur penciumannya sudah ada gitu. Batuk-batuk tinggal sedikit. Nah, makanya saya sih ya itu lebih sedikit tenang, tapi pasti masih ada punya pikiran-pikiran yang ya gitulah. Cuman mudah-mudahan sih mereka bisa melaluinya dengan baik. Itu aja sih doa saya. Oke, thank you Vika. Tadi kan Hendra cerita bahwa walaupun
peristiwa sudah lama, tapi kan terkadang kerinduan dan mungkin rasa sedih kehilangan mama kan masih kadang-kadang muncul. Ya, kalau kita bicara mengenai menapaki duka bersama. Nah, ketika perasaan seperti itu ada muncul, yang diharapkan dari pasangan, dari Hendra apa sih? Saya tipikal yang kalau mungkin di konseling Pak Hendra mungkin yang lebih tahu ya, ada berbagai macam bahasa bahasa kasih atau apa yang Bahasa ada cinta. sentuhan, ya ada Ya. sentuhan, ada apa. Kalau saya kalau sekarang ini ya dengan Pak Hendra cukup saya bersyukurnya itu begini Pak, ketika saya pernah kan memang setahun setelah mama nggak ada kemudian papa kan menikah lagi ya Pak. Nah, jadi itu sudah berlangsung kurang lebih hampir 15 tahun sampai saat ini, dan hubungan ibu dengan anak-anaknya ayah saya ini tidak cukup baik gitu. Hubungan kami tidak cukup baik dan kami tinggal bersebelahan di sini. Dan seringkali itu yang kemudian menjadi trigger ya Pak, menjadi trigger ketika saya kemudian ingat bahwa seandainya, nah itu tadi mungkin ada juga di tahap-tahap yang tadi disebutkan Pak Hendra begitu. Seandainya ini saya nggak kehilangan begitu ya, dan itu kemudian memang itu mengingatkan lagi dan tentunya membuat sedih. Kemudian Pak Hendra biasanya ya sekarang dalam kondisi begini juga saya mau curhat secara langsung juga ke siapa lagi ya Pak, kalau yang paling ini yang paling tampak langsung kan memang Pak Hendra, ya kadang saya cerita gitu. Iya ini tadi begini. Pak Hendra ini juga saya bersyukur adalah dengan dia, oh gitu ya. Gitu. Nah responnya minim tapi justru itu cukup buat saya gitu. Jadi bukan tipe saya bukan tipe yang, kalau mungkin perempuan dengan perempuan kan responnya pasti beda ya Pak gitu. Oh masa begitu, terus ngomongnya apa begitu. Nah tapi responnya Pak Hendra menurut saya sudah sangat cukup dengan dia hanya dengan ekspresi dan tatapan mata yang menurut saya itu peduli. Dia ada di sampingmu, duduk di situ, menemani begitu. Ya, meskipun kadang-kala memang ada di sebelah kita, tapi sibuk sendiri juga banyak ya Pak, yang pasangan seperti itu. Memang saya kan nemanin, tapi karena saya bingung ngomong apa, saya main HP. Nah itu kan sebenarnya juga mungkin ada yang seperti itu. Tapi Pak Hendra ya duduk mendengar saya selesai sampai cerita, dan ya dia paham begitu, itu sudah sangat cukup buat saya. Dan enggak yang nyuruh kemudian ya udahlah kamu doakan aja, kamu berdoa aja supaya kamu tenang, mama di sana kan bahagia apa. Nah, itu kan klise ya Pak, itu jawaban-jawaban yang. Nah tapi ya enggak ada jawaban seperti itu juga. Jadi ya diam dan ya udah ya itu sudah sangat cukup, dan dia membiarkan saya juga punya waktu sendiri, me time sendiri saya mau nyanyi mau apa di kamar apa, itu juga ya Pak Hendra juga ya santai aja gitu, nggak yang merasa terganggu atau apa. Dia tahu bahwa ya di saat-saat seperti itu yang saya butuhkan gitu. Ya, jadi dengan mengekspresikan bahwa ia dapat, walaupun tak sepenuhnya, tentu saja dapat merasakan yang kesedihan yang sedang Vika alami, ya walaupun dia nggak ngomong apa-apa, tapi dengan caranya, dengan tadi melihat tatapan dia ada di situ, diam saja, itu sebenarnya sudah cukup, karena ada orang yang mengerti, ya malah, dan tidak diberi penghiburan yang kata Ayub itu penghibur sialan kalian semua gitu ya. Ya. Jadi dengan duduk dengan caranya, karena suami istri tahu tahu bahwa ini bahasanya nih. Ketika dia lagi begini, dia sedang mengatakan ini sebenarnya, walaupun itu tidak terucap dari mulutnya. Itu cukup untuk memberikan ketenangan. Baik. Ini percakapan yang sangat menarik ya, karena kan kita tidak pernah tahu, tadi kata Pandakan, COVID ini bisa menerpa. Kita bisa terpapar kapan saja, kita nggak tahu ya. Ya, ada yang bilang ke saya, beberapa teman, mungkin sebenarnya kamu tuh udah kena berkali-kali, kamu nggak rasain aja. Ya. Karena saya kan
lumayan berinteraksi dengan, kalau tadi Vika dan Hendra kan banyak di rumah, saya kan mesti ngantor nih, ya, dan ketemu dengan beberapa orang walaupun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, selalu swab sebelum bertemu, ya. Kita nggak tahu, ya. Dan juga tak pernah ada yang siap ketika itu betul-betul, walaupun kita tuh prepare gini-gini, sebenarnya sejujur-jujurnya nggak ada yang benar-benar siap nih, ya, bahwa oke, kita mensupport, pasti dalam hati kita ada rasa was-was, walaupun kita coba sembunyikan supaya keluarga atau pasangan kita yang terpapar itu tidak down. Tapi dengan bersama-sama tadi saling percaya bahwa saya yakin pasangan saya mengerti keadaan saya dan dia bisa menghandle dirinya sendiri, perasaannya, ya, saya percaya itu sama saya menghandle juga perasaan khawatir saya. Itu menjadi kekuatan dalam bersama-sama menghadapi entah duka, entah rasa was-was karena pasangan kita terpapar COVID-19. Nah, tapi kita akan mesti mengakhiri percakapan kita ini, ya. Kita udah sejam ini kita ngobrol nih, ya sejam kita ngobrol. Sebelum kita mengakhiri, Roni, Eta, ada yang mau disampaikan kepada para rekan-rekan kita Pak Sutri yang bersama-sama dengan kita melalui YouTube mengenai kalau ini terjadi, ginilah apa yang mau disampaikan kepada teman-teman. Silakan, Roni, Eta. Ya, yang paling penting sih pasangan merasakan kehadiran kita sih, benar. Jadi kita hadir, ada, mensupport, dan balik lagi tadi, nggak usah cari tahu ini dari mana, tapi gimana penyelesaiannya, dan selalu bilang kamu butuh apa aku ada, kamu butuh apa aku ada. Itu aja sih selalu aku bilang dari pertama Eta kena sampai negatif. Begitu juga ke mertua sekarang juga gitu, papa butuh apa kita ada, papa butuh apa kita ada. Itu sih Pak. Oke, Eta mau nambahin? Ya, intinya sih saling dukung. Jadi dalam kondisi apapun pasangan kita harus saling dukung gitu. Dan ya tadi percaya kalau ya memang kita berdua ngerasa khawatir, tapi kita tetap harus percaya bahwa kita masing-masing bisa handle itu semua. Oke, Pak Hendra, apa Pak Hendra? Sebutlah entah semacam pesan pastoral kepada para pemirsa kita, bagaimana ketika ini datang pada kita. Ada satu perempuan di Alkitab yang mengalami kehilangan berturut-turut yang luar biasa. Suaminya, anaknya, kedua anaknya meninggal, dan dia menjadi orang asing di negeri di mana dia tinggal bersama suaminya. Dan akhirnya dia ditinggali juga oleh menantunya, karena menantunya pilih untuk meninggalkan dia. Tapi ada satu menantu yang tetap bersama dia, dan dia berkata begini, ya, jangan mendesak aku meninggalkan engkau dan berbalik mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke sana juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di sana juga aku akan bermalam. Bangsamulah adalah bangsaku dan Allahmulah adalah Allahku. Apa yang dilakukan oleh Ruth pada Naomi, menurut saya menjadi penting juga untuk kita mendukung keluarga kita. Kita ada di mana ketika ia sedang dalam pergumulan, dia nggak merasa sendiri, ada kita. Seperti yang disampaikan Pak Roni tadi, saya sangat setuju, dan kadang kehadiran nggak harus ditambah dengan kata-kata, cukup aja dengan hadir. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Hendra, Bu Vika, Pak Roni, Eta atas sharingnya yang saya percaya sangat berharga, dapat menolong pasangan-pasangan atau siapapun para pemirsa kita yang mengalami kehilangan orang yang dicintai, keluarga, atau pasangan kita sekarang sedang terpapar COVID-19. Dan yang penting tadi Pak Hendra mengatakan bahwa kita mesti menyiapkan apa yang harus kita lakukan, andaikan salah seorang di antara kita terpapar. Terima kasih juga kepada rekan Pak Sutri yang bergabung melalui YouTube. Kita mari terus saling mensupport, berusaha menenangkan diri, menenangkan pasangan, dan yakin bahwa kita masing-masing diberikan Tuhan kemampuan untuk menghandle rasa khawatir kita. Dan dengan kepercayaan bahwa pasangan kita juga mampu menghandle kekhawatirannya, itu menjadi kekuatan bagi kita bersama dalam menghadapi
rasa was-was itu sendiri yang pasti ada ketika pasangan kita terpapar atau keluarga yang lain terpapar, apalagi kalau sampai kita kehilangan orang-orang yang dicintai. Dan bila rekan positif memiliki atau memerlukan dukungan doa atau membutuhkan teman ngobrol menghadapi masalah-masalah pernikahan atau rasa was-was karena COVID-19 ini, silakan hubungi para konselor kami. Ada Pendeta Pasutri, Pendeta Edwin dan Ibu Pungki di nomor 0878 285 35190. Ada Pasutri Pendeta Jimmy dan Ibu Tika di nomor 0877 7513 1000. Ada Pasutri Pendeta Hendra dan Ibu Vika di nomor 0812 3960 1234. Dan ada Pasutri Pendeta Daud dan Ibu Christine di nomor 0813 8073 5250. Sebelum kita mengakhiri acara ini, bolehkah saya minta Vika untuk berdoa? Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur Tuhan, pada saat ini Tuhan boleh selenggarakan acara ini, dan biarlah kiranya Tuhan juga yang telah berkenan menyelenggarakan, Tuhan pula yang berkenan untuk menjadikan momen ini bisa jadi saluran berkat untuk kawan-kawan kami, bisa jadi uluran tangan Tuhan untuk memberi pertolongan bagi pasutri-pasutri yang pada saat ini sedang bergumul. Biarlah kiranya banyak pribadi yang saat ini sedang mengalami konflik ataupun permasalahan, Tuhan berikan hikmat dan keberanian untuk bisa mencari solusi, tidak takut mencari bantuan, tidak takut menghadapi pasangan. Dan kami mau yakin dan percaya jika Tuhan campur tangan, segala sesuatu akan mendapat jawaban. Terima kasih untuk Pendeta Arlianus yang pada saat ini boleh mendampingi kami. Terima kasih untuk Ibu Eta dan juga Bapak Roni yang pada saat ini menjadi narasumber kami. Untuk Pendeta Hendra yang saat ini sedang kurang sehat, Tuhan, biarlah kiranya Tuhan boleh jamah kami semua, supaya hari lepas hari kami boleh semakin baik, semakin sehat dalam perlindungan Tuhan. Jamahan Tuhan kami mohon untuk keluarga-keluarga kami yang saat ini sedang terpapar COVID. Ya Tuhan, keajaiban-Mu adalah kekuatan kami. Maka biarlah kiranya Tuhan jugalah tabib kami yang paling agung, yang juga boleh menolong lewat obat-obatan perawatan yang saat ini sedang dijalani oleh keluarga kami. Sembuhkanlah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan saat ini, kami serahkan perjalanan dan setiap langkah hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus penolong kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Hendra, Bu Vika, Roni dan Eta. Para pasutri, kita terus berdoa bagi Pak Hendra dan Bu Vika yang sedang menanti hasil PCR-nya Pak Hendra, berdoa juga bagi pemulihan Papa Mama dari Eta, dan banyak orang seperti didoakan oleh Vika, banyak orang yang sedang terpapar saat ini. Kita percaya dengan pertolongan Tuhan kita bisa menghadapi tantangan pergumulan yang sedang mendera bukan hanya kita di Indonesia, tapi seluruh warga dunia. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.